مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر بقولنا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به السلف الصالح. نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا علمه في دار آمين. وقال رضي الله عنه يا موسى wahai Musa, la tansa, janganlah lupa engkau, dikri, mengingat aku. Fa inda nisyanihi, maka ketika lupanya seseorang mengingat aku, taksuru dunubu, memperbanyak dosa. Wala tajma'il mala, wahai Musa, jangan engkau menumpuk harta. Fa inna jam'ahu, sesungguhnya menumpukkan harta, yaksi galba, bisa mengeraskan hati. Kita masuk dalam di mana Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, di antara wasiat-wasiat yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi Musa secara khusus, nama umumnya untuk kita semua. Apa kata Allah Ta'ala? Ya Musa, la tansa dzikri. Wahai Musa, jangan lupa mengingat aku. Itu pesannya. Jadi jangan lupa mengingat aku. Apa? Fa inda nisyanihi, maka ketika lupanya engkau mengingat aku, tak suruh dikau, maka dosa menjadi banyak. Ini orang yang terjadi buat dosa ini, semuanya dia buat dosa, itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan tidak ingat sama Tuhannya. Jadi orang itu berdosa karena dia lalai. Kalau setiap apa yang dia perbuat, apa yang dia tengok, apa yang dia rasakan, apa yang dia dapati, dia ingat dengan Tuhannya, maka enggak akan ada dosa di situ. Ya. Orang juga kalau beribadah lupa dengan Allah juga berdosa. Apalagi selain ibadah. Jadi usahakan setiap apa yang kita lakukan itu jangan lupa dengan Allah Ta'ala. Dan itulah Nabi mengajarkan kepada kita, setiap apa yang kita buat itu selalu dimulai dengan Bismillah. Dimulai dengan doa-doa yang diajarkan Nabi untuk mengingat setiap apa yang kita buat itu kepada Allah Ta'ala. Wala tansa dzikri fa inda nisyanihi tatul dzunub. Ketika dia lupa itu dosanya banyak. Ada enggak orang lagi ingat dengan Allah kemudian maksiat? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Waduh, lama. Masya Allah.
Jadi coba kita jalan ya. Orang itu berdosa itu karena dia lupa dengan Allah. Kalau kita setiap apa yang kita buat ingat dengan Allah, gak akan ada dosa. Ini hari ini orang yang bermaksiat itu karena dia gak ingat sama Tuhan. Kalau dia ingat gak mungkin. Dia ingat dia berdiri di atas langit yang Allah punya kuasa, dia berdiri di bawah langit yang dia punya kuasa, dia berdiri di atas bumi yang Allah punya kuasa, dia makan dari rezeki Allah, semuanya. Kalau ente nak buat maksiat, ente keluar dari bumi ini, dari langit ini. Mana? Ya. Jadi jangan lupa dengan aku kata Allah Ta'ala. Ketika kau lupa, di situlah bibit-bibit dosa itu timbul semuanya. Kemudian itu pesan kedua ada. Maka itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah saat dia baring, saat dia duduk, saat dia berdiri, ingat sama Allah Ta'ala. Kita dianjurkan begitu. Nah, metode la ilaha illallah ini semua metode. Sebenarnya yang lebih layak itu agar dari metode ini agar sampai dikirkan itu tidak hanya dengan lisan tapi sampai dengan rasa tadi. Setiap apa yang kita buat tadi ingat sama Allah Ta'ala. Sampai mereka para salihin itu setiap tarikan nafasnya itu ingat dengan Allah. Ya, Allah, Allah, begitu. Setiap tarikan nafas itu ingat sama Allah Ta'ala. Ini gak akan mungkin maksiat, kecuali memang sudah takdir daripada Allah Ta'ala. Karena manusia ini gak ada yang maksud, cuma Rasulullah SAW yang maksud. Jadi gak akan maksiat. Jadi ingat, jangan lupa. Kemudian wala tajma'al mal, jangan suka numpuk harta. Juga ingat, jangan suka menumpuk-numpuk harta. Tajma' itu ngumpul-ngumpulin harta. Macam-macam itu. Fa inna jam'ahu, sesungguhnya menumpuk harta yaksi galba, itu bisa buat hati keras. Rupanya begitu ya. Itu bahayanya. Alhaakumut takatsur, celakalah orang-orang yang suka berbangga-bangga, berbanyak-banyak dalam harta. Telah buat lalai mereka daripada ingat Allah dengan sebab memperbanyak harta. Jadi bahayanya begitu ya. Kalau orang ngumpul harta tadi, hati jadi keras. Dan saya tidak usah panjang lebar dalam hal ini, rasakanlah masing-masing. Tidak, rasakan. Kemudian itu pesan dua macam. Jadi jangan lupa ingat Allah. Kemudian jangan suka numpuk-numpuk harta benda di dunia ini. Allah ya. Kemudian kecuali memang harta benda tadi itu untuk Allah dan Rasulullah, ada unsur dakwah, untuk nafkah, segala macam hal tadi itu ya. Bukan berarti orang Muslim itu tak boleh kaya, bukan. Boleh, tapi jangan sampai kemarin kita jelaskan hati kita itu berpaling dari Allah, butuh kepada Allah, akhirnya berpaling butuh kepada selain Allah Ta'ala. Ini miskin. Yang kita kemarin kan, karena yang namanya miskin dan kaya itu jadi jangan sampai keadaan yang kita miliki saat ini, kemewahan, kelengkapan yang kita dapat ini membuat hati kita berpaling untuk fakir kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai. Karena sufi itu bukan miskin, tapi hatinya yang miskin kepada Allah. Banyak yang sufi-sufi itu yang kaya, habis-habis itu yang kaya, tapi hatinya masih fakir dengan Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ya Musa, wahai Musa, kulli zalimin, sampaikan kepada orang-orang yang zalim. Apa kata Allah Ta'ala? La yadhkuruni, orang-orang yang zalim jangan berzikir, jangan ingat aku. Orang-orang yang zalim itu jangan mengingat aku. Kenapa? Fa innahum idza dzakaruni adzkurhum bil laknah. Karena orang zalim kalau mereka berzikir mengingat aku, maka aku akan mengingat mereka juga, tapi dalam bentuk laknat. Maka daripada itu sebelum kita berzikir, itu guru-guru kita mengajarkan beristighfarlah dulu. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minimal begitu. Karena kalau kita tidak taubat lalu kita berzikir sedangkan diri kita menzalimi diri kita sendiri atau menzalimi orang lain, itu akhirnya Allah akan ingatkannya kita tapi dalam bentuk kezaliman. Contohnya begini. Ada orang ini dulu mungkin 2 tahun 2010 pernah berbuat zalim kepada kita.
Kemudian di tahun 2020 dia titip salam kepada kita dengan seseorang. Dia katakan, tolong sampaikan salam saya kepada fulan. Yang kita ni pernah dizalimi oleh dia. Maka ketika orang tadi datang kepada kita menyampaikan salam daripada orang yang pernah zalim kita, katakan fulan itu pakai salam kepada engkau wahai fulan. Apa yang kita ingat? Saat itu apa kita ingat? Kezalimannya. Yang kita ingat itu kezalimannya. Sebagaimana si Wahsi Hindun, Wahsi yang memanah pamannya Rasulullah Sayyidina Hamzah, kemudian Hindun membelah dada Sayyidina Hamzah, hatinya dikunyah-kunyah. Setelah dia masuk Islam, kata Rasulullah, Hindun benci, jangan depan mata saya, kerana bukan saya benci, tapi bila saya ingat lihat muka kau, saya ingat kau membuat bagaimana paman saya. Jadi orang zalim itu mestinya ketika dia berlaku zalim, baik pada dirinya sendiri atau pada orang lain, dia beristighfar dulu. Kalau sama orang lain, minta taubat dulu, minta ampun, minta halal kepada orang itu. Kalau yang dia berzalim sama diri sendiri, istighfar dulu, taubat, baru berfikir. Kenapa? Karena wa anni alaitu ala nafsi, dan aku bersumpah, kata Allah, kepada diriku sendiri, an adzkura man dzakarani, untuk mengingat orang yang mengingat aku. Maka kalau orang Allah tu ketika sebut Allah, 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 itu pasti Allah. Maka kalau kita nak tahu nama kita lagi disebut Allah Ta'ala, tidaknya, lihat aja kita ingat Allah enggak? Kalau kita ingat, baca Allah lagi ingat kita. Bezanya kalau orang zalim, dia belum taubat dan berzikir depan Allah Ta'ala, ingatnya Allah sama dia tu yang diingatnya zalimnya, sehingga yang balasannya adalah laknat. Ini juga pesan saya, pesan kita sama-sama semuanya. Setiap kita memula zikir, beristighfarlah dulu, baik untuk kita sendiri ataupun ramai-ramai. Ya. Maka tu habis sembahyang biasanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Kan habis sembahyang Ustaz. Iya, sembahyang orang macam kita ni sembahyang orang zalim. Dia ingat sama Allah cuma takbir, sisa enggak ingat, salam baru ingat pula. Maka habis sembahyang tu istighfar. Dari itu kita beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang sana enggak pakai istighfar, bangkit atas sembahyang sunnah enggak pakai istighfar lagi. Dia solat, sedangkan solat yang tadi itu enggak benar. Dia ingat sama Allah dalam zikirnya. Zikirnya itu balas sama Allah dengan laknat. Segitunya perhatian. Ini wasiat Allah kepada Nabi Musa dan umumnya untuk kita semua. Jadi kalau berzikir, itu jangan lupa istighfar, taubat dulu kita. Itu macam kita Habib Ali itu mengajarkan pakai apa? Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tak panjang gitu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu. Kita nak tidur saja, nak tidur, itu Nabi ajarkan istighfar, baru kita baca doa nak tidur. Begitunya, sakingnya tu. Jadi sekarang tu nanti bawa balik, ya, bawa balik tu, itu sumpah Allah. Bagi mereka yang zalim lalu mengingat aku, maka aku akan mengingat mereka dengan laknat. Jadi begitu ya. 3 tu. Jadi yang tadi, jangan lupa berzikir kepada aku, ingat aku, kata Allah Ta'ala. Maka kalau kau lupa akan banyak dosanya. Timbul dosa itu banyak. Kemudian jangan suka numpuk-numpuk harta, nanti hati kamu keras. Rasakan aja itu masing-masing, saya tak tahu juga. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kalau berzikir dengan Allah Ta'ala, lalu kita ni masih zalim, jangan lupa istighfar dulu, taubat dulu baru zikir. Kerana Allah Ta'ala bersumpah pada dirinya sendiri untuk mengingat setiap orang yang mengingatnya, tapi dalam bentuk laknat. Kemudian wasiat keduanya, selanjutnya, wa auhallahu ila ba'dil anbiya'ihi alaihi salam. Allah mewahyukan kepada sebagian nabinya. Nabi itu banyak. Ya, sebagian apa kata Allah Taala? Qul wahai anbiya, wahai nabi, katakan li qaumi, kepada qaumi, la tadkhulu madakhil a'da'i. Jangan engkau masuk ke tempat-tempat yang dimasuki oleh musuh-musuhku. Satu. Kemudian wala talbasu malabis a'da'i. Jangan engkau berpakaian pakaian yang dipakai oleh musuh-musuhmu.
Wala tarkab maragib a'da'i, jangan kau tunggangi kendaraan yang ditunggangi musuh-musuhku. Wala tat'amu mataimal a'da'i, dan jangan kau makan makanan yang dimakan oleh musuh-musuhku. Fatakunu a'da'i, maka engkau akan menjadi musuhku. Kama hum a'da'i, sebagaimana mereka menjadi musuhku. Ini juga wasiat. Dulu sudah wasiat. Kita ni kalau masuk tempat yang di situ banyak orang-orang yang enggak ingat sama Allah Ta'ala, kita masuk senang tuh. Ya kan? Tempat-tempat yang di situ yang memang biasanya musuh-musuh Allah masuk, kita senang masuk tuh. Itu kita. Pakaian juga, pakaian yang senang dipakai oleh musuh-musuh Allah Ta'ala. Kemudian juga kendaraan yang suka ditunggangi oleh juga musuh-musuh Allah. Ketika kau punya penampilan sudah kayak musuh, kau akan menjadi musuhku, kata Allah Ta'ala. Sebagaimana mereka juga jadi musuhku. Gimana tuh supaya pakaian kita tidak jadi seperti ini? Kalau pakaian itu baca doa. Orang kafir juga pakaian, tapi beda sama kita, nggak pakai adab dia. Paham? Orang kafir itu juga kumpul seperti ini, tapi kumpul di tempat-tempat yang Allah ridai. Kita kumpul juga tempat-tempat yang begini. Orang kafir juga dia punya kendaraan, tapi dia kendaraan tak pernah ingat Tuhannya, tak pernah ingat Allah. Dia sombong, dia berlagak hebat, dia merasa keren, masa segala macam hal. Tak pernah mengatakan Subhanalladzi sakhkhara hadza, tak pernah doa macam itu. Dia naik saja merasa dia paling hebat, paling gagah dengan kendaraannya. Kalau kita sudah niru begitu, kau akan jadi musuhku, kata Allah Ta'ala. Itu bagaimana mereka jadi musuhku. Di sinilah letak kita ni, jangan sampai tasyabuh dengan mereka. Kita belajar adab berpakaian, adab naik kendaraan, adab kita tempat-tempat tongkrongan kita. Kita ngerti bagaimana kita berpakaian. Itu diajarkan. Bagaimana kita makan. Tak keren Ustaz kalau tak makan apa, cuma sekedar makan ubi rebus, ikan kering. Tak keren. Makan spaghetti kan, yang apa, hotdog gitu. Dia macam gitu. Dia makan, kita suka makan yang dimakan oleh orang kafir. Kita tengok mie kita zaman sekarang tu macam-macam yang keluar. Tanyalah dia mesti. Banyak tu jual nanti. Sehat baby ya. Luar biasa. Makanan tu yang buat kita menarik itu macam-macam. Yang makanan tu bukan makanan orang Islam. Kita banyak. Nanti kalau kita sudah gayanya sudah serupa dengan mereka, ya sudah, itu musuhana, kata Allah Ta'ala. Benar tak? Itu musuhana. Jadi kalau kita makannya yang macam mana salihin makan, ya udah, itu yang kita makan. Maksudnya tadi bukan tak boleh makan makanan yang mewah, selagi dihalal boleh, tapi pandai adab-adab makan, sehingga kita tak sama dengan mereka. Faham? Nah inilah bagaimana sehingga dalam berpakaian kita niru Nabi Muhammad, dalam makan kita niru Nabi Muhammad, dalam kendaraan kita niru Nabi Muhammad, dalam kita tempat duduk pun kita niru Nabi Muhammad, sehingga kita tidak bagian daripada ada Allah, tapi bagian awliya-Nya, bagian daripada kekasih. Maka timbullah kitab-kitab itu mengarang adab makan, adab berkendaraan, adab tempat-tempat majlisan begini, supaya itu jangan sampai mirip dengan mereka. Ini kita kan senang tuh kalau tempat-tempat yang main. Padahal ini nih tempat yang mencetak kita untuk jadi kekasih Allah. Tapi bukan pada malas. Karena memang surga itu tidak didapat dengan sesuatu yang sedap-sedap. Surga itu isinya semua diraih dengan sesuatu yang tidak nyaman. Innal jannah hubbat bil magari. Surga itu isinya semua diliputi dengan yang tidak sedap-sedap. Duduk begini tak sedap, tapi nongkrong sedap. Di musik sedap, tapi duduk majlis tidak sedap. Tadi itu. Jadi faham tak tu kenapa dia macam ni? Supaya kita tu jangan serupa dengan musuh Allah. Kita makan tu pakai adab supaya kita jangan macam musuh Allah. Berpakaian tu juga benar supaya kita jangan jadi musuh Allah. Kalau sudah fashionnya kayak begitu, ya sudah, antum a'da'i kama hum a'da'i. Kali ini musuhku bagaimana mereka juga musuhku. Jadi mau niru siapa? Inilah zaman sekarang tu. Biar itu bukan muslim. Kalau dia zaman sekarang modern itu sudah ditiru aja tu.
Baju tak boleh Ustaz pakai baju baru. Bukan tak boleh, adabnya yang dipakai. Tak boleh naik kendaraan, boleh. Siapa sih sedap naik kendaraan buruk? Kalau penjujur enak naik kendaraan bagus. Tapi adabnya. Jangan lu lupa. Tanya Pak Agung, mau motor baru tak Pak Agung? Kamu capek, getar terus di sebelah ni. Siapa yang tak mau? Bahasa begitu. Cumanya maksud tadi, silahkan nak pakai baju mana, yang pakai kendaraan bagaimana, tapi jangan lupa adab-adabnya, sehingga kita tidak macam musuh-musuh Allah Ta'ala. Itu pesan kita ya. Ya Allah, kemudian kita dapat mengamalkan tu. Bismillah. Kemudian wa auhallahu ila Daud alaihi salam, Allah juga mewahyukan kepada Nabi Daud. Apa kata Allah? Kun bi musta'izan. Wahai Daud, jadikanlah aku orang yang kau senangi. Jadilah engkau hanya pada aku kau senang. Minta gampang ni. Enggak. Jadilah engkau bi kepada aku musta'izan, orang yang senang. Jadi Nabi Daud itu disuruh hanya kepada aku yang kau senang. Wa man siwaya mustahwisan. Selain aku, engkau jadilah sebagai orang yang takut dengan mereka. Orang yang khawatir. Bisa enggak kita gitu? Cuma dengan Allah aja senang. Selain Allah enggak. Atau dengan orang yang di situ mengantarkan dia kepada Allah, dia senang. Selain itu enggak. Itu kan beda ya. Takarannya bukan begitu. Kalau ada dunianya kita senang. Allah yang diwasikan Allah kepada Nabi Daud, jadikan aku, jadilah engkau untuk diriku musta'izan, orang yang senang kepada aku. Selain aku, mustahwisan, orang yang tak takut. Bisa gak gitu-gitu? Kemudian Allah juga katakan, ya Daud, wahai Daud, qul lisiddiqina min ibadi. Wahai Daud, katakan kepada para siddiqin dari kalangan hamba-Ku, ini juga ciri-cirinya. Bi falyafrahu. Katakan kepada mereka, hanya kepada aku mereka senang. Sama kayak tadi. Jadi Daud itu katakan, nanti sampaikan kepada para siddiqin, mereka enggak usah ngaku siddiq. Orang yang benar-benar ingin dekat sama Allah Ta'ala, satu, bi falyafrahu. Satu, mereka harus senang hanya kepada aku. Satu. Yang kedua, wa bidzikri falyan'amu. Dengan berzikir kepada aku mereka nikmat. Jadi ciri sedikit itu, satu, mereka harus senang kepada aku. Kemudian kata Allah Ta'ala, kenikmatan mereka hanya ingat sama aku. Itu baru sedikit. Kalau tidak bisa. Alif sedikit begitu keadaan. Kemudian Allah juga mengatakan, ya Daud, habibni ila ibadi. Ya Daud, buatlah hamba-hambaku cinta kepada aku. Ini wasiat. Wasiat juga Allah kepada Nabi, ya Daud, buatlah hamba-hambaku mencintai aku. Kala ya Rabbi kaifa uhibbuka ilaihim. Ya Allah, bagaimana aku membuat hamba-hambamu cinta kepadamu? Maka Allah, dzakirhum alai. Ingatkan kepada mereka tentang nikmat-nikmatku. Kan kalau kita tentang nikmat Allah, pasti kita cinta. Wasiat Nabi Allah Ta'ala. Kemudian, ya Daud, wahai Daud, man radda ilayya hariban ghadabu jabhad. Wahai Daud, siapa orang yang kembali kepadaku, dia lari, kemudian lari kepadaku, kata tu jabhad. Jabhad itu Ustaz, kayak seperti orang yang pintar, cerdas. Jadi orang yang pintar itu kalau dia lari, dia balik sama Allah Ta'ala. Itu dianggap pintar. Kalau enggak. Jabhad. Kemudian Allah juga, ya Daud, idza ra'aita li taliban fakun li khadiman. Kemudian Allah juga bilang kepada Daud, ya Daud, jika engkau lihat seseorang yang mencari aku, jadi menjalan terekah kepada aku, untuk dekat kepada aku, kun li khadiman, kau jadilah pembantu dia. Jadi pembantu itu disuruh. Itu pesan-pesannya banyak. Kemudian, ya Daud, la tas'al anni. Wahai Daud, jangan engkau bertanya tentang aku, aliman kepada orang alim, gad azkar dunya, yang dia tersebut telah dimabukkan tentang urusan dunia. Jadi kalau ada orang alim, hatinya itu dimabukkan tentang dunia, jangan kau berguru sama dia. Kenapa? Fayasudduka an sabili. Maka orang yang alim tapi mabuk dengan dunia akan menutup jalan menujuku. Gak akan sampai dia. Jangan sama dia. Ya. Ulaika qutta'ud tariq alal ibadi. Mereka bukan orang alim, tapi mereka adalah perampok bagi hamba-hambaku.
Jangan tanya sama dia tentang aku kepada mereka. Maka itu kita diajarkan orang alim itu jangan sampai mabuk sama dunianya. Bukan tinggalkan dunia, ambil dunia itu untuk perantara dengan ukurannya masing-masing. Kemudian Allah juga mengatakan, ya Daud, wahai Daud, i'mal bi amalil abrar. Beramallah engkau seperti amal-amalan orang-orang yang baik. Abrar. Wala tabsam bi wajhil fujar. Jangan engkau tersenyum di hadapan wajah pemaksiat. Tukang maksiat itu jangan senyum, nanti ente mirip kayak dia. Jangan senyum, minimal kalau ente gak bisa merubah, ente benci. Nanti ente mirip dia. Wala tabsam ala wajhil fujar. Jangan ente tersenyum di wajah orang yang tukang maksiat, buat keji. Wa khatil awliya mukhalatah. Bergaulah dengan benar terhadap para kekasihku. Beradab dengan para wali. Wa khalif a'da'i mukhalafah. Dan tentanglah musuhku dengan sebenar-benar tentangan. Mukhalafah. Jadi kalau dengan para awliya benar-benar adabnya. Kalau dengan musuh Allah tentang benar-benar. Nah, inilah yang dilakukan para habib-habib kita sekarang. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan, ya Daud, kun lil yatim kal abi syafiq. Wahai Daud, jadilah engkau terhadap anak yatim seperti seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya. Azid fi rizqik, maka aku akan menambahkan rezekimu. Jadi kalau anak yatim, itu sayangi dia seperti kita benar-benar menyayangi anak kita. Azid fi rizqik. Tapi bukan ngangkat anak. Ngangkat anak itu enggak ada dalam Islam. Ya, ngangkat anak itu enggak ada dalam Islam. Haram hukumnya bikin anak, apalagi anak tersebut gak ada hubungan mahram sama kita. Jadi karena yatim itu kita gembala, kita pegang, kita pelihara, bukan diangkat. Nanti kalau kita ngangkat itu, nanti orang yang kita angkat itu ternyata perempuan, nanti dia besar, dia bukan perempuan yang mahram sama kita, ditimbang, dicium, haram hukumnya. Dia salam sama ente, batal wudu dan haram. Kalau yang diangkat itu adalah anak laki-laki, maka itu perempuan, anak bini kita, kalau nanti berdudukan sama dia haram hukumnya, kerana orang lain boleh nikah sama bini kita. Kalau anak ngangkat tu yang kat kemarin lah yang kita sebutkan, ambil kalau dia anak perempuan dari jalur kita sebagai suami, dari anak abang kita ke atau ada adik kita. Kalau dia seorang perempuan laki-laki, ambillah dari jalur suami isteri kita, dari kakak dia ataupun adik dia. Sepupu nggak bisa. Sepupu juga boleh nikah kepada sepupu, itu tak bisa. Apalagi isteri kita dengan sepupu kita boleh nikah. Jadi ngangkat anak tu enggak ada. Rasulullah enggak disuruh ngangkat Zaid bin Harithah. Enggak ada. Zaid bin Muhammad enggak ada begitu. Suruh panggil dengan nama bapaknya. Jadi anak yatim itu dijadikan seperti anak kal abi syafiq. Kau jadi seorang ayah yang penyayang, sayangi dia. Manfaatnya azid fi rizqik, akan aku pertambah rezekimu. Satu. Kemudian wa afi gadzanbak. Kau punya dosa enggak boleh istighfar, diampunkan. Manfaat itu. Kita punya dosa diampunkan. Aku ampunkan dosa kan? Kemudian Allah mengatakan, ya Daud, ghadda tarfak. Wahai Daud, pejamkan, tundukkan pandanganmu. Bukan pedam. Tundukkan pandanganmu. Wasun lisanak, jaga lidah. Dua macam. Fa inni la uhibbul fasikin. Karena mata jelalatan, lidah sembarangan, itu perbuatan orang fasik, dan aku tidak suka sama orang fasik, kata Allah Ta'ala. Jadi dari mata dulu tu. Kemudian wa aktsir min al-istighfar li nafsi wa lil khati'in, dan memperbanyaklah engkau beristighfar untuk diri kamu dan kepada orang-orang yang maksiat. Maka salah satu ciri aulia itu selalu mengucapkan istighfar untuk mukmin wal mukminat. Ya. Jadi istighfar yang kita baca tadi, usahakan sebanyak kita baca. Itu wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, memperbanyaklah membaca astagfirullahaladzim li wali tadi astagfirullahaladzim li walidayya wali ashabil wajibati alaina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya min itu baca sebanyak 25 kali, maka orang itu dapat martabat aulia. Astagfirullahaladzim li walidayya, itu dibaca sebanyak 25 kali, maka orang itu akan dapat martabat aulia. Kita bisa astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, atau rabbi firli warhamni wa astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin, terserah ini boleh. Jadi memperbanyak istighfar. Karena kalau kita sudah dekati Nabi Muhammad itu, coba kita lihat, idza jaa nasrullahi wal fath, sungguh telah dekat kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi
Tapi di naik Abu aja, kau akan lihat orang-orang masuk ke dalam agama Islam berombong-rombongan banyak. Ini ayat menerangkan Nabi Muhammad itu dekat mati, dekat wafat. Jadi Nabi ketika wafat, ayat itu turun mengkabarkan tentang bahwa Rasulullah yang akan wafat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa suruh Allah kepada Rasulullah? Kalau orang dah banyak masuk Islam, banyak-banyak tasbih dan istighfar. Ni kita ni, kita masing-masing tua, sibuk tua macam-macam, nyawa sudah dekat, banyak-banyak tasbih dengan istighfar. Karena Allah itu, setelah kita ngaku Allah itu sebagai Tuhan, Allah tiada Tuhan yang layak disembah dan sembah Allah, dan Nabi Muhammad itu sebagai utusan, itu sudah final akidah kita di situ. Jadi sebelum kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah itu, sebenarnya itu kalimat akidah yang sudah jadi. Mestinya pengucap ini benar-benar makrifat sama Tuhan, sama Allah Taala. La ilaha illallah itu artinya tiada yang ada di alam semesta ini apa semua kecuali Allah. Udah final itu. Setelah ngaji sampai 20. Nah, setelah kita benar-benar iman, Allah Tuhan yang butuh pengakuan. Pengakuan. Benar enggak aku Allah? Iya, selesai. Kalau sudah kita ngaku itu Allah sebagai Tuhan, tugas kita tadi beribadah, menjadikan diri sebagai hamba. Hamba ini sifatnya apa? Cuma dua, banyak-banyak memuji dan ketika salah banyak meminta ampun. Maka Nabi itu pada saat wafat, ketika wafat memuji Allah dan banyak istighfar. Ini kita semuanya yang kita ingat itu cuma begitu. Kita sembahyang pun kalau kita ingat Allah Ta'ala yang sebenarnya hakikat yang bercakap ini, yang ada cuma keluar pujian dan pujian. Mudah-mudahan sampai itu akal-akal kita memahami semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kita dengar dan yang kita baca. Ya, ini semuanya adalah wasiat Allah melalui lisan Nabi Muhammad. Sedikit banyak daripada kita sampaikan, tolonglah dihargai, tolonglah diamalkan. InsyaAllah semoga apa yang kita baca ini dan kita dengar ini membuat kita orang-orang yang selamat nanti kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, dan kalau yang tidak sampai apa yang saya cakap ni, mudah-mudahan Allah bukakan hukumnya nanti. Amin ya rabbal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa nafsin la tashba' wa du'in asma' wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa la fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.